Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita di dalam beribadah mengharapkan atau berniat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mengharapkan fadilah atau keutamaan dari ibadah yang kita kerjakan, itu termasuk ke dalam kategori syirik, guru. Pada materi tentang bahaya kesyirikan di dalam beragama, jelas bahwa yang dikatakan syirik itu adalah kita berniat, ada niat, ada tujuan, ada i'tikad selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik ini merupakan sesuatu yang sangat perlu kita waspadai. Karena dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan dia atau mensyirikkan dia. Kalau seandainya kita melakukan dosa-dosa yang lain selain daripada syirik, apabila Allah berkehendak, Allah berkenan, mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Barang siapa daripada kita umat Islam yang mempersekutukan Allah atau mensyirikkan Allah, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Kurang lebih seperti itulah makna daripada surah An-Nisa ayat 48. Jadi dari surah An-Nisa ayat 48 ini dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan. Apapun yang kita kerjakan, kalau ada niat lain daripada Allah, ada tujuan lain daripada Allah, maka itu sudah terkategori, tergolong daripada syirik. Ini tak ada semuanya bagi kita orang Islam, umat Islam yang faham akan ini semua. Karena jelas Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa maknanya? Berarti tidak ada kesirikan lurus. Pada niat kita itu hanya Allah, tidak ada. Kita mengerjakan segala sesuatu itu karena Allah. Karena Allah itulah maknanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itulah ikhlas. Berarti kalau kita lillahi ta'ala, berarti tidak ada apapun, tidak ada di dalam hati kita terbesit apapun. Tidak ada niat apapun selain daripada Allah. Ini yang mau kita praktekkan benar-benar. Makanya tadi penjelasan saja. Makanya syahadat yang pertama itu syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid itu kita tahu. Tauhid itu maknanya satu keyakinan. Satu kepercayaan kita. Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Makanya lawan daripada tauhid itu syirik. Syirik itu maknanya dua, mempersekutukan. Tidak meyakini, tidak percaya kepada Allah, menggantungkan harapan selain daripada Allah, atau ada tujuan atau niat atau etikat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad dipandangkan neraka, maka lebih banyak penghuni neraka daripada penghuni surga. Kenapa? Salah satu penghuni neraka, mengapa banyak orang masuk ke dalam neraka itu satu. Karena banyak dosanya itu, banyak mensyirikkan Allah. Pada materi tentang bahaya kesyirikan dalam agama kan sudah saya jelaskan. Sekarang ini, ya, syirik
yang perlu untuk kita takutkan adalah syirik samar, syirik khafi, syirik yang tidak tampak. Kalau syirik yang tampak itu tidak kita yakin, kita semua berkeyakinan tidak kita umat Islam itu yang mengerjakan. Seperti contoh apa? Menyembah patung, menyembah api, menyembah bulan, matahari, menyembah air atau sembahan-sembahan yang lain. Tapi kita orang Islam tampak kita sadari dalam kita beribadah, dalam kita orang udah mengaku Islam ni masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beribadah seperti pertanyaan tadi. Seperti apa misalnya boleh tak kita berniat ada niat lain dalam beribadah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah? Jelas tidak ada pengharapan lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada keinginan lain. Hanya Allah tujuan kita. Inilah letaknya, permasalahannya yang perlu untuk semua kita umat Islam faham akan ini semua. Makanya Nabi Muhammad tu waktu proses Rasulullah membangun agama ini. Rasulullah kita tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Kemudian umur beliau 51 dan kurang lebih 51 atau 52 tahun. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj barulah perintah solat. Jadi dari 40 sampai 51 atau 52 nih, kita kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun nih, apa yang dikerjakan Rasulullah ini menanamkan ketauhidan, menanamkan akidah. Supaya jangan mensyirikkan Allah, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan untuk tadi menimbulkan benar-benar yakin mantap dengan Allah. Ini yang perlu dipahami. Ingat sekali lagi saya pesankan. Apapun itu alasan kita, memang selama ini bunyinya benar, hanya bilang bunyinya benar. Kita beribadah mengharapkan kalau beribadah ini mendapatkan ini manfaatnya, membuat ini manfaatnya. Kalau kita beribadah sekian ini, sekian itu. Kalau kita tidak beribadah ini akibatnya, ini akibatnya. Selama ini inilah yang berjalan di dalam kehidupan kita beragama, bunyinya benar. Tapi kalau kita kaji dari sudut pandang tauhid yang murni kepada Allah, itu salah jauh sekali. Jadi kalaulah kita mau beribadah tu, janganlah kita mengharapkan apapun dengan Allah. Kerjakan ikhlas kepada Allah. Kan dalam hadis riwayat Ibnu Majah kan, ya, Allah tu tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan keridaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah jelas itu. Bahwa Allah tidak akan menerima amalan. Allah tidak akan menerima perbuatan kita kalau kita tu tak ada ikhlas. Jelas. Kita tahu yang dikatakan ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa apapun. Maka luruskan niat kita hanya kepada Allah. Untuk sebenarnya menimbulkan ikhlas ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Mampu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas sebenar. Intinya kita harus kenal dengan Allah. Tahu hakikat Allah dan sebenar-benar. Jadi ada keterkaitan antara pertanyaan yang pertama tadi dengan pertanyaan yang kedua ini. Kalaulah seandainya kita melaksanakan perintah Allah, ya, ada terbesit niat kita yang selain Allah. Berarti kita nak mengerjakan perintah itu karena ada harapan lain. Apa harapannya itu? Itu yang tadi saya bilang, harapan kebaikan. Mengharapkan kelebihan fadilah pada kelebihan sekian pahalanya, sekian derajatnya. Itu yang kita harap, itu yang tertanam dalam diri kita. Tapi sadarkah kita? Sadar tak kita? Bahwa apabila itu kita kerjakan, sama halnya kita itu ada pengharapan lain, ada kita melaksanakan perintah Allah itu, kita mau mengerjakan perintah Allah apabila ada ganjaran dari Allah. Tapi itu rasanya kurang pantas bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah.
Sedangkan dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nikmat aku yang mana yang kau dustakan, kata Allah. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan itu tak mampu kita untuk menghitungnya. Apakah pantas nikmat Allah yang tidak terhitung, yang tidak terhingga banyaknya ini kita balas dengan pengharapan-pengharapan? Pernah Allah meminta balasan? Pernah Allah berhitung kepada kita? Tidak pernah. Allah itu hanya satu yang Allah pinta kepada kita. Apa itu? La in sakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7 jelas, Allah tuh hanya meminta kita mensyukuri nikmatnya yang diberikan kepada kita. Allah tuh hanya mau kita tuh bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, azab Allah telah menunggu. Azab Allah sangat pedih. Azab Allah sangat berat. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kita itu harus beriman kepada Allah. Iman yang semurni-murninya. Tidak ada beriman, tidak ada yang lain lagi. Hanya Allah. Makanya kita harus bagaimana wujudnya kita bersyukur kepada Allah. Itu tadi. Supaya kita itu, wujud cara kita bersyukur dengan Allah itu dia menjalankan perintah Allah itu dengan ikhlas. Harus ikhlas kita menjalankan perintah Allah. Makanya dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, beribadah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus tanpa kesyirikan. Dalam Al-Bayyinah ayat 5 jelas bahwa kita itu harus harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, harus memurnikan, harus mengikhlaskan ketaatan kita. Harus ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada niat lain selain daripada Allah. Allah menyuruh kita beribadah, kerjakan dengan ikhlas. Allah melarang kita, jauhi larangan Allah juga dengan ikhlas. Itulah wujud rasa syukur kita, rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita tanamkan benar-benar, ketauhidan kepada Allah. Jadi tidak ada niat yang lain, hanya Allah. Makanya jelas. Maka dikuatkan lagi dalam surah Al-Jin ayat 13. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yu'min bi rabbih fala yahafu bahsan wala rahaq. Barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Al-Jin ayat 13. Maka dalam kalau kita benar beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, apa yang diperintahkan Allah kerjakan dengan ikhlas. Kita tidak ada berhitung takut pengurangan pahala, berkurang ke pahala kita, atau bertambah ke dosa kita. Tak kita mikirkan dosa, pahala, surga, neraka. Yang kita pikirkan itu, yang kita tuju itu siapa? Allah. Keyakinan kita hanya Allah. Niat kita lurus. Inilah namanya tauhid. Tauhid lurus. Satu keyakinan kita. Satu keimanan kita. Dan pada akhirnya, satu makrifat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanamkan benar-benar di dalam diri kita. Dalam diri kita. Supaya kita ini dalam menjalani kehidupan ini, terutama kehidupan di dalam beragama,
khususnya dalam beribadah ya. Masih itu. Jadi benar-benar tidak ada niat yang lain. Niat kita itu hanya Allah saja. Ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya benar keimanan kita. Supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu benar. Supaya kita itu selamat hidup dunia akhirat. Udah, timbulkan keyakinan kita hanya Allah. Tidak ada yang lain. Luruskan niat, luruskan tujuan kita hanya Allah. Kita mengerjakan ibadah, mengerjakan sesuatu. Tanamkan di dalam hati kita, dalam keimanan kita. Bahwa lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Jangan kita ada apa-apa. Jangan pikirkan untung ruginya. Jangan pikirkan apapun. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita tuju, yang perlu kita yakinkan. Kita mengerjakan apapun, terutama melaksanakan ibadah, dah murnikan keikhlasan kita. Lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Supaya benarlah kita. Benar bukan benar di mata hamba, tapi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas semata-mata karena Allah itu ialah orang yang tidak memperdulikan, tidak ada harapan lain, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada sesuatu, tidak peduli penilaian orang, penilaian hamba. Yang dia tuju itu hanya Allah. Yang diharapkan itu hanya keridhaan Allah. Tidak ada yang lain. Ini. Kalau seandainya kita berkata karena Allah, kita harus konsekuen. Harus betul, harus selaras. Setiap ucapan, niat di dalam hati. Dan apa yang diucapkan. Dan apa yang kita berbuat itu harus selaras. Harus seia, sekata, harus sejalan. Ini makna iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini para jamaah sekalian makin dapatlah memperdalami, dapatlah memahami dan dapat mempraktekkan atau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tak tahu, kalau nak mengerjakan apapun sudah karena Allah saja, jangan yang lain. Ya, karena Allah saja. Kalau kita, inilah maknanya. Kalau kita mengerjakan itu ikhlas karena Allah, maka rahmat Allah lah yang akan menanti kita. Rahmat Allah lah yang akan kita dapat. Maka dalam surah Al-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kau bertakwa, kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah, berarti bermakna bertakwa di sini adalah kita menjalankan segala perintah Allah dengan ikhlas, menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Tidak ada apapun, tidak ada niat apapun, ikhlas semata-mata karena Allah. Kalaulah seandainya kita ada permasalahan, Allah yang akan memberikan kita pertolongan yang keluar. Dan Allah juga akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki di sini maknanya adalah rahmat Allah, kebaikan Allah, pertolongan Allah. Janganlah kita hanya memikir rezeki itu sempit. Jangan kita memikirkan rezeki itu hanya sebatas materi, hanya sebatas uang saja. Sebenarnya rezeki yang Allah berikan itu jauh di atas itu, lebih besar daripada yang dikatakan sekedar uang, materi. Seperti apa itu rezeki kesehatan? Rezeki umur. Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jaga diri kita, keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Itu adalah rezeki-rezeki yang Allah berikan yang tidak mampu kita untuk menilainya, menghitungnya. Apalagi nak kita hitung pakai duit ataupun pakai uang. Makanya bertakwa kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kan jelas.
bahwa semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Jadi tingkatan derajat yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi Allah itu tidak memandang latar belakang kita dari keturunan mana, suku bangsa apa, dari hajrat apa, dari warna kulit dan segala macam, apakah kau bangsawan atau bukan. Allah tidak memandang itu. Yang Allah pandang adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini jelas menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Itulah orang yang paling mulia. Itulah derajat manusia yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah banyak. Al-Hujurat ayat 13 tadi, surah At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi yang saya jelaskan. Bahwa seandainya udah ikhlas saja gitu. Jangan beribadah atau mengerjakan segala sesuatu itu. Tanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keimanan kita. Udah karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Inilah maknanya lillahi ta'ala. Tidak ada lagi nak mengerjakan sesuatu perintah Allah itu karena mengharapkan kelebihan, fadilah atau keutamaan yang lain. Tidak ada lagi. Itulah orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Yang diharapkan itu hanya keredaan Allah. Dia tidak mengharapkan lagi yang lain. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat dipahami. Image kita, cara pandang kita selama ini yang salah, mudah-mudahan bisa betul, bisa benar. Dan tidak ada lagi keraguan-keraguan. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Atau kesyirikan-kesyirikan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap satu keyakinan kita, niat kita Allah. Kita yakin hanya Allah. Yang memberikan keselamatan hidup di dunia hanya Allah. Tidak ada yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan pertanyaan yang kedua ini tadi dapat dipahami ya.